Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Di sini saya Natalia Borulumban Raja dengan NIM 2113031015 akan membahas soal kimia OSK SMA tahun 2019. Soal yang pertama yaitu berikut ini adalah rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dari hasil metabolisme protein. Persen massa nitrogen dalam guanidin adalah diketahui dari soal, yaitu yang ditanya adalah persen massa nitrogen. Maka dari itu untuk mencari persen massa nitrogen kita harus mencari tahu dulu massa molekul relatifnya, karena dalam persen massa nitrogen membutuhkan massa molekul relatif. Jadi rumus yang dipakai adalah persen massa nitrogen sama dengan total air nitrogen dibagi massa molekul relatif guanidin dikali 100%. Maka dari perhitungan kimianya didapatkan hasil 71,19%. Jawaban yang paling tepat adalah D. Soal yang kedua yaitu sebanyak 1,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan. Semua Ag yang larut diubah menjadi 0,124 gram Ag2S. Persen massa Ag dalam biji tersebut adalah, seperti pada soal yang ditanya adalah persen massa perak dalam biji tersebut. Sama seperti dengan soal nomor 1, untuk mencari persen massa maka kita harus mengetahui dulu massa molekul relatifnya. Untuk mencari massa molekul relatifnya yaitu 247,8 dan AR-nya atau massa atom relatifnya yaitu 107,9. Setelah mengetahui massa molekul relatif dan massa atom relatif, kita konversi Ag2S ini atau perak sulfida menjadi satuan mol. Untuk perhitungannya atau rumus kimia mol perak sulfida yaitu sama dengan massa perak sulfida dibagi massa molar perak sulfida. Maka perhitungan kimianya seperti pada yang ditampilkan dan hasilnya adalah 0,00050 mol perak sulfida. Setelah mendapatkan massa perak sulfida, ternyata dalam 1 mol perak sulfida itu terdapat 2 mol Ag atau perak. Untuk mencarinya itu yaitu kita mencari massa dari Ag tersebut. Massa dari Ag sama dengan 2 kali massa perak sulfida. Hasilnya adalah 0,0010 mol. Lalu setelah mendapatkan keduanya, kita konversi satuan mol perak ke satuan massa gram. Adapun massa Ag yaitu rumusnya massa Ag sama dengan mol Ag dikali massa molar Ag. Dengan perhitungan kimia 0,0010 mol dikali 107,9 gram per mol dan hasilnya adalah 0,1079 gram. Lalu kita ubah ke persen Ag dalam biji sama dengan 0,1079 gram per 1,50 gram dikali 100. Hasilnya 7,20%. Jawaban yang paling tepat adalah C. Soal yang ketiga, muscovite adalah salah satu dari mineral mika dengan rumus senyawa tersebut. Hasil analisis sejumlah sampel muscovite menunjukkan kandungan Si atau silikon sebanyak 0,42 gram. Massa sampel muscovite yang dianalisis adalah. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 tersebut, kita harus mengetahui apa aja sih yang diketahui dari soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita mengetahui adanya kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Maka dari itu untuk mencari massa sampel muscovite kita dapat membandingkan dengan Si-nya, yaitu untuk membandingkannya kita harus mengetahui dulu massa molekul relatifnya. Massa molekul relatif muscovite itu sama dengan ARK ditambah 3 ARAL ditambah 3 ARSI ditambah 12
ARO ditambah 2 ARH. Hasilnya 39,10 ditambah 80,94 ditambah 84,27 ditambah 192 ditambah 2. Hasilnya adalah 398,21. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk mencari massa Muscovite kita membandingkan dengan sampel yang sudah diketahui. Nah, di soal kan sudah diketahui Si-nya atau silikonnya sebanyak 0,42 gram. Maka kita bandingkan dengan Muscovite-nya. Maka 0,42 gram yaitu massa dari Si dibagi massa Muscovite sama dengan AR dari Si dibagi MR Muscovite. Maka hasilnya yaitu massa Muscovite sama dengan 0,42 gram dikali 398,21 dibagi 84,27, dan hasil akhirnya yaitu 1,985 gram. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Soal yang selanjutnya yaitu sebanyak 1,5 ml sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 23,7 ml larutan NaOH dengan 1,47 molar menggunakan indikator phenolphthalein untuk menentukan titik akhir titrasi. Nah, konsentrasi sampel larutan dalam asam sulfat tersebut adalah dalam bentuk satuan molaritas. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita dapat mengetahui dari soal bahwa terdapat jumlah NaOH yang digunakan dalam penetralan H2SO4 yaitu 23,7 ml. Kita kalikan dengan 1,47 molar, hasilnya 34,839. Lalu di soal juga dikatakan menentukan titik akhir titrasi. Dalam titrasi terdapat reaksi H2SO4 ditambah 2 NaOH menjadi Na2SO4 ditambah 2 H2O. Nah, di sini koefisiennya sudah setara. Setelah itu, langkah selanjutnya kita mencari jumlah H2SO4 yang dititrasi dengan rumus 1/2 dikali jumlah NaOH-nya. Nah, 1/2 dikali jumlah NaOH-nya yaitu 34,839. Hasil akhirnya yaitu 17,4195. Nah, untuk mencari konsentrasi sampel larutan asam sulfat dalam bentuk molar menggunakan rumus massa atau jumlah H2SO4 dibagi volume H2SO4 sama dengan 17,4195 dibagi 1,5 ml. Hasilnya 11,613 molar. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Soal yang kelima, di laboratorium gas klor dapat dibuat dari reaksi antara HCl dengan MnO2. Persamaan reaksi setara adalah MnO2 ditambah 4 HCl menjadi Cl2 ditambah MnCl2 tambah 2 H2O. Bila reaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat 36% berat yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 2,50 gram adalah. Untuk menjawab soal tersebut, kita lakukan dengan 3 langkah. Namun perlu ditekankan, kita fokus saja ke Cl2 dan HCl-nya. Nah, langkah yang pertama kita konversi 2,50 gram Cl2 ke satuan mol Cl2 dengan cara massa Cl2 dibagi massa molar Cl2 sama dengan 2,50 gram dibagi 71 G per mol. Hasilnya yaitu 0,0352 mol. Lalu langkah kedua kita buat persamaan reaksi setara. Nah, dengan rumus NaCl sama dengan 4 dikali mol Cl2 sama dengan 4 dikali 0,0352 dan hasil akhirnya 0,1408 mol. Lalu langkah yang ketiga kita konversi satuan mol HCl ke satuan massa HCl-nya.
Adapun massa HCl itu sama dengan mol HCl dikali massa molar HCl, yaitu 0,1408 mol dikali 36,5 gram per mol. Hasil akhirnya 5,1392 gram. Nah, selanjutnya kita buat ke persen masanya. Bila persen massa HCl 36%, artinya setiap 100 gram HCl terdapat 36 gram HCl murni. Lalu langkah selanjutnya 5,1392 gram HCl murni sama dengan 5,1392 gram dibagi dengan 36/100 larutan HCl pekat. Lalu hasilnya 5,1392 gram dikali 100 dibagi 36, dan hasil akhirnya yaitu 14,28 gram. Jadi untuk menghasilkan 2,5 gram klorin 2,5 gram klorin diperlukan 14,28 gram larutan HCl pekat. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Soal yang keenam, dari persamaan reaksi berikut ini, SnO2 ditambah 2H2 menjadi Sn tambah 2H2O. Volume gas hidrogen dengan diukur pada 1 atm dan 273 Kelvin yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SnO2 adalah. Berdasarkan dari soal tersebut, di sini kita diminta untuk mencari volume gas hidrogen pada keadaan STP, yaitu 1 atm dan 273 Kelvin. Nah, untuk mencari volumenya itu kita lakukan dulu konversi 2 gram SnO2 ke satuan mol, yaitu dengan cara massa dari SnO2 dibagi massa molar SnO2. Hasilnya 2 gram dibagi 150,70 gram per mol. Hasilnya adalah 0,0133 mol. Lalu kita buat persamaan reaksi setara, yaitu dengan cara mol H2 sama dengan 2 dikali mol SnO2 sama dengan 2 kali 0,0133, dan hasil dari mol H2 nya yaitu 0,266 mol. Nah, karena pada keadaan STP, maka setiap mol gas volumenya itu 22,4 liter. Maka volume dari H2 sama dengan 0,0266 mol dikali 22,4 liter per mol. Hasilnya 0,59584 liter. Atau kita sederhanain menjadi 595,84 ml. Hasil yang paling tepat atau jawaban yang paling tepat adalah E. Soal selanjutnya yaitu suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius memberi tekanan sebesar 600. Gas tersebut adalah. Nah, untuk menjawab soal nomor 7, kita dapat menggunakan persamaan ideal dengan rumus PV nRT. Nah, kita analisis terlebih dahulu. P-nya yaitu 600, maka 600 dibagi 760, hasilnya yaitu 0,79 atm. Lalu V-nya seperti pada soal, yaitu 100 ml, kita ubah ke liter, yaitu 0,1 liter. Lalu R-nya 0,08205 liter kali atm per mol Kelvin. Lalu temperaturnya seperti pada soal, yaitu 14 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, ditambah 273, hasilnya 287 Kelvin. Lalu yang ditanya gasnya adalah. Nah, untuk itu kita mencari mol gasnya untuk mengetahui gas apa yang ditanyakan pada soal nomor 7. Maka mol gas sama dengan PV dibagi RT. Dengan perhitungan kimia,
sesuai dengan yang ditampilkan, dan hasil akhirnya 0,003355 mol. Maka selanjutnya kita menghitung massa molar gasnya. Adapun rumus dari massa molar gas yaitu massa gas dibagi mol gas, sama dengan 0,238 gram dibagi 0,003355 mol. Hasilnya yaitu 70,943 G per mol. Nah, yang paling mendekati yaitu Cl2 atau klor. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 8, entalpi pembentukan standar atau delta HF timbal 2 karbonat adalah minus 699 Kj per mol. Pernyataan persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut adalah untuk mencari nomor 8 ini kita harus mengetahui dulu bahwa entalpi pembentukan standar adalah entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Penulisan persamaan kimianya harus setara unsur penyusunnya. Nah, kan pada soal nomor 8 ini kita ketahui bahwa timbal 2 karbonat atau PbCO3, yaitu terdapat unsur Pb, C dan O2. Nah, jumlah setiap unsur di ruas kiri harus setara dengan jumlah unsur yang ada di ruas kanan. Maka jawaban yang paling tepat yaitu B. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 9. Perhatikan persamaan termokimia berikut. 2H2 ditambah 2Cl2 menjadi 4HCl, dan delta H-nya yaitu negatif 92,4 kJ. Di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah jawaban yang paling tepat yaitu C. Karena bila wujud berbeda maka sudah pasti delta H-nya berbeda. Dari C ini nilai delta H yaitu negatif 92, tetapi HCl yang dihasilkan berwujud cair, maka ini dinyatakan salah. Nah, bagaimana dengan yang A, B, dan D, E? Yang A itu benar, karena bila persamaan tersebut dibalik maka delta H-nya menjadi plus, benar. Lalu yang B, 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Nah, yang B ini benar karena dalam delta H bernilai negatif dapat diartikan 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Lalu yang D, sebanyak 23,1 kJ kalor akan dilepaskan bila dihasilkan 1 mol gas HCl. Yang D ini benar karena delta H pembentukan 1 mol gas HCl yaitu 23,1 kJ per mol, dengan rumus 1/4 dikali negatif 92,4 kJ. Lalu yang E, nilai delta H pembentukan gas HCl adalah 23,1 kJ per mol. Nah, ini juga benar karena dengan rumus 1/4 dikali min 92,4 kJ, hasilnya yaitu 23,1 kJ per mol. Maka jawaban yang paling tepat yaitu C, karena yang diminta adalah pernyataan yang tidak benar atau yang salah. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 10. Senyawa diklorodifluorometana atau CCl2F2 banyak dipakai sebagai aerosol propelan atau pendingin pada pengatur temperatur ruangan AC dan bersifat inert atau suka bereaksi. Di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert adalah jawaban yang paling tepat yaitu A. Energi ikatan karbon dengan fluor besar. Artinya kata inert dapat diartikan sukar bereaksi, atau sukar bereaksi ini artinya energi ikatan antar atom dan molekul tersebut sangat besar sehingga sulit diputuskan sebagai syarat terjadinya reaksi. Ada pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari soal-soal kimia OSN 2019. Mohon maaf jika terdapat
kesalahan dalam pengucapan kata. Saya tutup pembahasan soal ini dengan mengaturkan Om Santi 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 Om, dan terima kasih.